Shalom warga kerajaan, masih tentang bagaimana menghadapi peperangan rohani. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berbicara tentang casting down imagination. Saudara tahu imajinasi itu bukan sesuatu yang real, ya. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Dan firman Allah menunjukkan bagaimana kubu yang dibangun keangkuhan manusia. Apa ini? Tradisi manusia, adat istiadat manusia. Kenapa Tuhan katakan kepada Abraham, keluar dari rumah bapakmu, keluar daripada bangsamu, karena diajarkan tradisi untuk menyembah berhala. Saya ketemu dengan banyak orang sudah ngaku Kristen, tapi dia berpikir secara duniawi. Oh, kalau orang laki itu biasa, masa berselingkuh dikatakan jajan, pantesan sakit perut, saudaraku. Ya, bukan cuma itu, saudaraku. Dikatakan kalau minum minuman keras itu pergaulan. Saya menentang casual Christianity. Saya percaya tentang militant Christianity. Saudaraku, meskipun Christianity tidak ada dalam firman Allah, ya, tetapi saudara, firman Allah mengatakan ada kubu-kubu yang dibangun dalam keluarga kita. Saya mau beritahu bahwa ada saja keluarga yang kubunya itu kawin cerai di dalam keluarga itu. Dianggap itu cuma selembar kertas. No, it's a covenant. Itu perjanjian. Dan itu adalah miliknya Tuhan. Itu kan diantara kita berdua saja. Tidak, itu tipu daya daripada iblis. Dan firman Allah mengatakan kita harus punya kuasa. Dinamo itu tadi, mighty in God. Dan pakai seluruh senjata Allah. Perlengkapannya semua harus dipakai, ya. Dan jangan lupa dalam perlengkapan tentara Romawi, bagian belakangnya itu tidak ada perlindungan. Jadi jangan pernah lari dari pertempuran. Hadapi, ya. Kita harus menghadapi, saudaraku. Puji nama Tuhan. Kita tahu Kaleb bin Yefune. Yefune itu apa artinya? Seseorang yang siap menghadapi. Saya minta semua anak Tuhan siap menghadapi, tidak lari, ya, tidak melarikan diri. Karena itu, saudaraku, Tuhan tidak memberkati pengecut, Tuhan tidak memberkati pecundang, tetapi bagi mereka yang mau belajar firman Allah. Bagaimana kita mengenali strategi iblis? Yaitu dengan membaca firman Allah. Di sana penuh dengan strategi. Salah satu buku yang saya baca adalah bagaimana Moshe Dayan, yaitu menghadapi musuh-musuh Israel tahun 67, 73 dan sebagainya. Dia membacanya di Alkitab. Bagaimana menghadapi keturunan Edom, bagaimana menghadapi keturunan Aram, bagaimana menghadapi ini, menghadapi itu. Semuanya tertulis di sana. Jadi jangan terima Alkitab ini. Ada yang anggap Alkitab ini pil tidur, saudara. Ya, mau tidur tidak bisa baca kitab imamat. Jangan, saudara. Bahkan kitab imamat itu mengajarkan sesuatu yang luar biasa, yaitu holiness. Kita ini adalah umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Karena itu, saudaraku, kubu-kubu yang dibangun iblis dalam keluarga kita, entah kawin cerai ataupun, saudaraku, kedagingan, kerakusan, kita buang semua dan kita menundukkan diri. Segala pikiran kita menaklukkannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat 6 berkata, kami siap sedia menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Siapa yang kita hukum? Diri sendiri. Ya, segala perlawanan kepada firman Allah. Saya begitu prihatin ketika ada seorang profesor yang pernah bicara di pertemuan seluruh STT, Sekolah Tinggi Teologi Indonesia, berkata bahwa ini Alkitab ini mengandung firman Allah. Begitu beliau duduk samping saya, karena saya tuan rumah, saya tanya, Pak, bagaimana tulisan Rasul Paulus? Oh, kita harus debatkan dulu, kata beliau. Saya begitu sedih mendengarnya, saudara. Jangan tertipu dengan segala pengajaran liberal, segala pengajaran cessation yang mengatakan mujizat sudah tidak ada. Be mighty in God. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi buat semuanya. Terima kasih kesempatan yang dari sekretariat, dari Pak Sugiarto, ya, dari Pak Andreas untuk kesempatannya hari ini. Nah, ini merupakan part kedua, ya Bapak Ibu, ya. Kemarin kan kita bahas yang waktu di bulan Januari. Sekarang kita bahas lagi topik hari ini, tapi di full version, ya. Oke. Hari ini tetap Bapak Ibu kita akan bahas tentang bebas hutang. Nah, saya mengucap syukur atas kesempatan ini karena saya percaya Bapak Ibu, ya,
Tidak ada satupun dari antara kita. Dari yang duduk paling depan sampai paling belakang, dari ujung kiri sampai kanan itu yang pengen hutang. Tidak ada kan ya? Semuanya pengen bebas hutang. Nah, sebelumnya setiap kali mau melakukan sesuatu, saya itu selalu tanya diri saya, kenapa sih mau melakukan hal ini? Kenapa sih hari ini butuh kesaksian ini, kenapa? Saya selalu mulai dari akhir atau ujungnya itu kita mau ngapain gitu. Nah, kenapa? Karena kita baca ya di Wahyu 12 ayat 11, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Dan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bapak Ibu, saya pernah Bapak Ibu, waktu saya zaman dulu ya, waktu saya masih dililit hutang, itu saya pernah doa satu kali sama Tuhan, saya doa gini, Tuhan tolong lepaskan aku dari jerat hutang ini. Sehingga satu hari nanti, kalau Tuhan lepaskan, biar jadi kesaksian, biar memberkati banyak orang. Nah saya percaya kalau Tuhan itu baik ke saya, Tuhan sudah lepaskan saya percaya Tuhan juga sanggup lepaskan Bapak Ibu. Amin? Amin. Baik, oke, saya ini Bapak Ibu generasi ketiga ya, saya itu dari Chinese Overseas, kita itu keturunan ketiga. Jadi dari kakek saya itu datang ke Indonesia, kakek nenek dari papa mama itu semua dari China sana dan mereka semua datang ke Indonesia. Lalu angkatan orang tua saya, baru saya angkatan ketiga. Nah, kalau keturunan Chinese, pekerjaan pasti wira swasta ya, jarang yang jadi pejabat atau bahkan jarang, rata-rata semua jadi pekerjaannya di bidang wira swasta. Nah, waktu saya zaman kecil itu Bapak Ibu, saya ingat satu omongan orang tua saya gini. Waktu itu saya lupa ya, saya mau minta beli mainan apa gitu. Kayaknya cukup mahal juga. Waktu saya masih SD awal-awal lah, kelas 1 atau kelas 2 gitu, saya pernah minta dan ditolak. Nah nanti satu statement orang tua saya itu ngomong gini, kamu jangan gitu. Semua ini, waktu di tempat kerja ya, ini punya bank. Saya masih kecil tapi saya ingat sampai sekarang ini gitu. Saya enggak ngerti gitu, maksudnya apa ya? Kan kerjaan gini kan, waktu itu orang tua saya buka toko, terus jual beli hasil bumi. Tapi mereka ngomong seperti itu Bapak Ibu, saya enggak ngerti, maksudnya semua ini punya bank. Ya sudahlah, saya simpen aja, saya enggak ngerti kan waktu itu. Singkat cerita, tahun 2003. 2003 saya sekolah, sudah lulus kuliah, saya balik lagi ke Indonesia. Nah, saya mau cerita Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu kan tanya kan, loh memang utangnya berapa? Ya, saya kalau baca ini ya sebenarnya itu ada trauma gitu di saya, tapi ya enggak apa-apa ya, ini saya bagi buat Bapak Ibu ya. Waktu saya 2003 mulai kerja, saya itu waktu keadaan hutang paling top nih ya, paling top. Kita tuh ada 2 kredit bank, total 2 kredit bank itu yang satu 4,5, satunya 2,5 gitu. Jadi hutang bank dipakai full maksimal 7 miliar. Terus ada juga saudara nih, tolong kita, bantu kita. Dia pinjami kita emas 7 kilo. Kalau per hari ini emas, kalau gampang ya hari ini kan per gram berapa? 1 juta, berarti per kilo 1 miliar. Ada undang bank 7 miliar, ada emas 7 kilo, ada hutang supplier. Hutang supplier itu gini, kan kita jual beli nih. Jual beli kan menghasilkan piutang dan hutang, kan kita beli ke supplier, kita jual ke customer kan. Selisihnya Bapak Ibu ya, hutang ke supplier itu 3 miliar. Jadi kalau semua piutang semua sudah ditarik, itu masih butuh mengembalikan ke supplier 3 miliar. Dan ada satu lagi gini, ada orang-orang itu yang duitnya lebih kan. Nah dia tahu kita kerja apa, dia invest ke kita. Kalau invest itu harus dikembalikan enggak? Ya wajib tuh. Plus hasil keuntungan usaha. Itu Bapak Ibu totalnya 2 miliar. Jadi Bapak Ibu kira-kira ngerti ya berapa itu jumlahnya gitu. Jadi kalau mungkin dari Bapak Ibu di tempat ini yang hutangnya di bawah itu, Tuhan sanggup lepaskan saya. Tuhan juga sanggup lepaskan hutang Bapak Ibu ya. Kalau
ada yang di atas saya, enggak apa-apa. Hutang tetap hutang. Mau 1 juta itu juga utang, mau 10 miliar itu juga utang, 100 miliar itu juga utang. Tuhan baik, Tuhan enggak pilih-pilih. Yang penting Tuhan enggak senang kok anak utang. Amin? Amin. Next. Nah, kalau orang tanya saya, sebenarnya titik balik di hidupmu itu apa gitu ya. Titik balik di hidup saya itu tahun 2006. Ada satu kakak perempuan saya nomor 3. Wah, itu yang benar-benar ditangkap Tuhan dulu gitu. Dia itu yang kalau saya lihat ya, dia itu pertama kali yang benar-benar cinta akan Tuhan dan bawa kita semua, orang tua saya, kakak saya yang lain, semua niat pokoknya diajak untuk ikut Tuhan. Nah, tahun 2006 itu awal pertobatan saya. Itu juga awal orang tua saya dibaptis, kakak saya itu mulai berbahasa lidah. Dan itu awal saya terima keselamatan saya gitu, tahun 2006. Dan yang terpenting juga itu hari dan tahun di mana saya terima Roh Kudus gitu. Apa yang Roh Kudus kerjakan yang paling luar biasa itu 2 hal. Itu buat kita itu lapar dan haus akan firman Tuhan gitu. Kalau tadi Pak Arifin banyak bahas tentang firman Tuhan, saya enggak janjian, saya juga enggak tahu apa isinya, apa suara gembala hari ini, tapi nanti semua ini ada di sini Bapak Ibu. Itu titik balik di hidup saya tahun 2006. Nah, karena itu titik balik saya, Roh Kudus kasih saya lapar dan haus akan firman Tuhan. Kita mulai belajar kan ya, kebenaran Alkitab, kita baca. Karena bidang kita di bidang wira swasta. Nah, banyak ayat, banyak di Alkitab itu yang mengajarkan tentang ekonomi Alkitabiah. Sebenarnya ekonomi yang benar secara Alkitab seperti apa? Kalau tadi Pak Arifin bilang, bangsa Israel maju perang mengalahkan, mereka punya strategi apa, pakem yang pakai. Di Alkitab itu juga tertulis, bukan cuma perang, tapi juga untuk di pekerjaan kita, dimanapun tempat Tuhan tempatkan, itu semua ada di Alkitab. Kebenaran pertama Bapak Ibu, saya bacakan ya, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Nah, ayat ini kan jelas Bapak Ibu. Kalau kita sekarang ini di Dieng ya, ini daerah Lembah Dieng ya. Kalau ada pertanyaan seperti ini, siapa sih yang punya Lembah Dieng ini? Kan pasti, ada Pak A ini loh, dia yang punya Lembah Dieng. Atau kita ke Araya itu, siapa sih yang punya Araya kok bagus? Yang punya ini. Nah kalau kita tahu, yang punya orang ini, berarti orangnya top kan? Nggak mungkin orang sembarangan. Lah kok bisa punya perumahan Lembah Dieng seperti, kok bisa punya perumahan Araya seperti ini? Apalagi Tuhan Bapak Ibu, di sini ditulis jelas gitu. Tuhan itu empunya itu apa? Pemilik dari apa? Bumi serta isinya. Nah saya kan mulai refleksi gini kan ya, loh Tuhan itu pemilik bumi dan segala isinya. Lah kok kerja harus pinjem-pinjem uang bank? Pertanyaan sederhana seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau dilihat orang gitu ya, seumpama ya, saya di sini, terus ada nih salah satu di jemaat yang datang. Wih, itu utang aku loh, khotbah di sini ya. Mau taruh di mana? Ngakunya firman Tuhan, Bapakku pemilik langit dan bumi. Lah kalau ditanya, lah kamu kok utangan? Mau jawab apa? Seumpama saya kaya raya. Terus anak saya ini keliling gitu. Om, mau bayar uang sekolah, om. Gak punya uang. Tante, mau ulang tahun, mau perayaan, gak punya uang. Gak cocok kan? Gak cocok loh, firman Tuhan kan harus cocok gitu. Apa yang kita baca, itu harusnya cocok. Harusnya kalau Alkitab nulis A, ya hidup kita harus A, ya kan? Dan kita juga tahu, musuh terbesar Tuhan itu siapa? Itu bukan iblis Bapak Ibu. Kuasa iblis itu sudah dipatahkan habis di kayu salib. Tapi Alkitab nulis, Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita baca sama-sama yang ini ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Musuh terbesar Tuhan itu di Alkitab sudah tertulis, itu adalah Mammon. Saya buktikan sekarang ya. Hari ini kita
kesaksian tentang apa Bapak Ibu? Bebas hutang, benar ya? Bisa enggak ngomong gini, wis Pak, enggak usah khotbah wis. Utangku iki 10 juta, bayarno selesai. Enggak usah firman Tuhan. Selesai kan? Enggak usah khotbah-khotbah lah. Kasih aku 10 juta, saya lunasi, selesai. Nah itu, berkuasanya Mamon seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar, benar-benar kita mau belajar. Enggak semudah itu. Bukan berarti kita dengan diberi uang kita langsung lunas itu akan selesai semuanya, enggak segampang itu. Kita belajar ya selanjutnya ya. Nah ini kebenaran yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu, oh ini penting kita baca sama-sama ya, nanti ayat ini akan keluar beberapa kali ya. Amsal 22 ayat 7, kita baca sama-sama, 2, 3. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Amin. Nah saya baca ayat ini Bapak Ibu, itu benar-benar seperti ditempeleng gitu. Orang yang berhutang itu menjadi apa? Budak. Enggak nyangka kan. Saya baca ini, aduh Tuhan. Parah ya ternyata ya, parah sekali gitu. Bapak Ibu masih ingat kan tadi saya utangnya jumlahnya berapa? Aduh parah banget ya. Terus saya diingatkan lagi gini, konotasi budak itu apa aja? Bapak Ibu bisa lihat sendiri ini semua. Enak enggak sih Bapak Ibu jadi budak itu? Enak? Enggak ya? Tanya yang muda aja ya, yang masih belum kerja. Enak jadi budak kira-kira? Enggak ya? Yakin? Yang belum kerja aja dia ngomong loh. Enggak enak loh jadi budak itu. Itu tuh semua kelihatan stres, terbelenggu, malu, tersiksa, teror, gelisah, cemas, melarat, negatif, enggak berdaya, bahkan sampai ada yang bunuh diri juga gara-gara utang piutang, benar ya? Ayat ini benar-benar, aduh Tuhan, enggak, jangan utang lagi. Ayat ini benar-benar seperti cermin gitu Bapak Ibu. Seperti cermin saya lihat gitu. Dulu ya, waktu saya single nih, waktu tahun 2006, waktu setelah bertobat itu. Waktu itu kan Pak Roni masih di Malang ya, sering gitu khotbah. Saya masih ingat itu sesekali dia khotbah di Lembah Dieng, di Istana Dieng. Nah, waktu mau duduk nih, waktu itu ada Pak Erastus, saya juga heran. Biasanya Pak Erastus khotbah, tapi kelihatan Pak Roni suruh naik. Pak Roni suruh naik, suruh khotbah gantian gitu. Saya bilang, oh jarang-jarang gini ya. Terus setelah Pak Roni naik, terus Pak Roni turun ya, saya duduk di sebelah sana lah kira-kira ya. Pak Roni kan pasti di tengah gini kan. Saya digoda gini Bapak Ibu, gini. Ngerti Bapak Ibu maksudnya? Mana sebelahmu? Kamu kok sendirian gitu loh maksudnya. Mana pacarmu? Kamu kok sendirian gitu. Saya digoda gitu kan, oh iya Pak, enggak Pak gitu. Terus saya pulang mandi, terus saya ngaca, iya ya. Saya ngaca gini, gak cocok ya aku ini single ya, tak lihat-lihat ya. Harusnya punya pacar ya, punya pasangan ya. Yes ya. Saya pulang saya ngaca gitu. Dan ayat ini pun juga sama Bapak Ibu. Saya berkaca di ayat ini gitu. Enggak cocok ya. Saya ngaca, ini benar-benar loh, saya ngaca nih, tak lihat gini ya. Wah gak cocok loh tampang seperti ini jadi budak, enggak cocok. Harusnya kita itu tampang anak raja, amin. Amin. Bapak Ibu senggol kanan kiri, tampangmu enggak cocok jadi budak lah. Coba dikasih tahu nih. Enggak cocok ya. Haleluya. Akhirnya itu kan 2006 nih, saya sudah ketemu sama Pak Roni di Kodak gitu, akhirnya puji Tuhan 2007 saya ketemu calon istri saya, sekarang istri saya. Masih pacar saya sampai hari ini ya. Jadi saya enggak punya mantan Bapak Ibu ya, saya enggak punya mantan, ini sampai hari ini tetap pacar saya. Waktu itu ya 2007 berarti kan calon istri saya itu ngomong dua hal sama dia. Dua hal, yang pertama dia ini kan kenapa ketemu gimana? Dia itu waktu ditugaskan di Malang. Nah, kerjaan calon istri saya waktu itu dia harus keliling ke berbagai macam kota gini. Berbagai macam kota.
Nah saya kan juga bingung ya, ini sebentar di Malang, sebentar di Jakarta, sebentar di Lampung. Lah orang ini nanti di mana maunya gitu. Saya tanya baik-baik gitu, pertama saya tanya, kamu ini nanti stay di mana? Saya ngomong gitu, kenapa? Saya enggak bisa loh, saya kan enggak sekuat Bapak Ibu. Saya enggak bisa long distance, saya enggak bisa gitu. Ada ayatnya, ada. Adam dan Hawa itu semua di Taman Eden. Bukan satu di Taman Eden, satu di Taman Alun-Alun Kota Malang, bukan ya. Semua di Taman Eden gitu. Jadi saya ngomong tentang jelas dulu, kamu ini di kota mana? Oh begitu dia ngomong Malang, oke Malang. Jadi lanjut kan, oke next. Yang kedua, ini yang buat saya ngerdek gitu, jujur waktu itu. Nah sebentar. Yang kedua, saya tuh ngomong ke istri saya, kalau apa yang tadi saya omongkan ke Bapak Ibu. Aku ini mau serius jalan sama kamu, tujuannya bukan untuk pacar-pacaran, tapi memang serius untuk ke pernikahan. Tapi di pekerjaanku, aku punya hutang yang tadi saya sebutkan ke Bapak Ibu. Gitu. Itu butuh keberanian, butuh keberanian. Tapi ya memang kalau nanti di dalam Tuhan, ya sudahlah pasti jadilah ya. Ya tapi saya ngomong apa ada ya Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, untung dia enggak apa-apa. Jadi, sudah plong saya ya. Nah saya juga mau bahas ke Bapak Ibu sedikit tentang ini. Tentang neraca keuangan. Kalau mau singkat Bapak Ibu, kita singkat neraca keuangan itu ada A sama dengan L plus E. Bapak Ibu akan senang nanti ya denger ini ya. Ini kan gampang ya kayak merek minuman itu loh. Jadi ingatnya kan gampang ya. A itu apa Pak? A itu aset. Katakan sama saya aset. Aset. L itu liabilitas atau gampangnya hutang. E itu ekuitas, gampangnya apa? Itu modal bersih, duit sendiri gitu. Nah, saya ngomong waktu itu ke calon istri saya ngomong, kamu jangan lihat aset ini loh ya. Itu semua L, itu semua hutang. Jadi saya mulai ngerti gitu, apa ya maksud orang tua saya ngomong, semua ini itu punya bank, saya mulai ngerti gitu. Oh, ternyata L-nya besar, utangnya besar gitu. Sedangkan E, uang sendiri, itu rendah, kecil, hampir enggak ada gitu. Jadi Bapak Ibu yang masih single tolong angkat tangan. Loh, cuman satu ini? Enggak tuh, sana. Nanti yang masih single ya, saya kasih nasihat ya. Atau inilah papa mama yang pengen anaknya merit gitu ya. Banyak ya di sini ya, saya pengen kok anak saya merit. Bapak Ibu jangan fokus ke aset. Kalau nanti ketemu calon mantu atau kalau yang single-single ketemu calon pasangan, fokus jangan ke aset. Kan selalu orang ngomong, "Mah, ini apa? Cowok ini gini." Ya. Asetnya apa? Ya kan? Ngomongnya pasti gitu tuh. Punya apa? Asetnya apa? Jangan tertipu Bapak Ibu. Kalau orang cerdas sekarang dia akan tanya, ekuitasnya apa? Karena aset itu belum tentu uang sendiri. Betul ya? Aset itu, seumpama nih saya punya, kelihatannya saya punya rumah, punya mobil, punya handphone terbaru. Itu utangan semua. Bukan punya saya, bukan modal sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi semua itu harus lihat gitu, ekuitasnya apa. Jangan tertipu, apa yang namanya aset gitu loh. Enggak apa-apa, karena saya pernah dengar joke itu gini, enggak apa-apa, dia enggak ada enggak apa-apa, asetnya kasih aku. Saya tanya dulu, lah aset apa yang dikasih dia? Utang atau ekuitas? Iya kan? Ada loh, saya juga baca di Detik atau di mana gitu loh. Orang itu memutuskan untuk tidak menerima warisan. Kok aneh? Ya apa? Yang diwariskan hutang soalnya. Dilanjutkan ke anak, saya enggak mau putus hubungan, enggak mau terima warisan. Jadi di A, L, dan E, kita harus fokus di E nih Bapak Ibu. Kita harus fokus di E, di ekuitas ini. Karena yang kelihatan, kita enggak tahu dalamnya. Kita harus jelas, ini hasil dari hutang atau hasil dari modal sendiri. Gitu ya. Oke. Next, saya tahun 2009, saya menikah.
kemarin ini hari ini tanggal 2 hari ini 29 ya. Ya, tanggal 25 kemarin itu anniversary saya ke-14. Saya selalu goda-goda istri saya gini, kita menikah itu bukan 14 tahun. Dulu berapa? 1.4, 1,4 tahun gitu. Jadi selalu anggur baru gitu ya. Nah ada yang lucu Bapak Ibu. Kan saya 2007 tadi kan ketemu calon istri saya, kan saya sudah ngomong ya. Saya sudah ngomong apa ada, aku di pekerjaan ini punya hutang senilai ini. Lah perkara dia itu menyampaikan ke orang tua, saya kan tidak tahu kan. Saya mau tanya ke Bapak Ibu ya, yang nanti kepingin anaknya menikah gitu ya. Kalau ketemu calon mantu seperti saya, Bapak Ibu mau enggak? Hah? Yang keras. Mau atau enggak? Enggak mau. Iya kan, pasti enggak mau. Utangnya segitu akeh kamu kok mau gitu kan, pasti kan ya. Tapi kan saya kan yang penting jujur ya sama calon istri saya jujur loh. Oh iya, saya teringat lagi nih, kemarin nih, ada orang baru menikah 3 minggu mengajukan cerai. Kenapa? Baru tahu, gaji suami cuma 3 juta. Saya enggak tahu background dia apa ya, ditutup-tutupi semua itu. Tapi ya sudahlah, saya enggak perlu nutup-nutupi, saya ngomong ini. Kalau Bapak Ibu enggak mau ya kan, Bapak Ibu tadi kan jawab enggak mau kan punya mantu seperti saya kan. Saya juga enggak habis pikir lah, orang ini kok mau gitu ya. Tapi Tuhan itu kasih strategi Bapak Ibu. Nah ini bukan saya ya, tak kasih tahu ya, tapi bukan saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri benar atau enggak. Karena istri saya itu orang Palembang. Jadi kita itu pesta 2 kali. Waktu Agustus karena kan Palembang ke Malang kan sulit ya. Harus ke Jakarta dulu kan enggak ada. Harus ke Surabaya dulu, baru ke Malang kan sulit. Jadi waktu itu diputuskan ya sudahlah pesta 2 kali aja gitu. Waktu pesta 2 kali, ternyata istri saya itu kasih tahu ke keluarga itu timingnya tepat sekali Bapak Ibu. Tepatnya seperti apa? Ini bukan saya ngajari loh ya, nanti kamu ngomong ke papa mama, kamu nanti ngomongnya pas timing ini, kamu ngomong ini, enggak loh, saya enggak ngajari apa-apa ya. Saya cuma ngomong jujur sama dia, kalau aku ngomong ini kamu juga sampai ke keluargamu enggak mau saya enggak apa-apa. Yang penting jujur itu dihargai, amin. Ternyata dia ngomongnya seperti ini, setelah pesta, biasanya apa yang dilakukan Bapak Ibu? Atau gini, sulit ya. Setelah ibadah, ibu-ibu yang duduk di situ biasanya ngapain Bapak Ibu? Hitung persembahan ya. Hitung duit ya. Setelah pesta selesai, itu keluarga biasanya ngapain? Hitung angpau toh. Nah itu ternyata momen itu istri saya baru ngomong ke keluarga, kalau saya itu utangnya banyak gitu. Saya enggak habis pikir mungkin loh ya. Waktu megang angpau gini ngomong hitung ol san se liok gini. Terus dia istri saya ngomong, utangnya banyak, jatuh semua. Apa? Mungkin gitu ya, mungkin. Saya enggak ngerti, saya enggak ada itu. Tapi ya mungkin itu momen yang tepat, kenapa? Ya untung pas megang uang kan ya. Jadi enggak apa-apa lah wis, ini pas ada uang jadi berita syok tapi pegang duit gini. Jadi dia ngomong seperti itu waktu ngitung angpau dan puji Tuhan. Waktu itu saya ingat papanya cuma ngomong gini, sudahlah itu jalan hidupmu. Papa cuma lihat suamimu ini bisa kerja. Niat kerja, sudah itu aja. Ya puji Tuhan, bukan cuma itu aja kan kita mengandalkan Tuhan ya. Jadi kalau Bapak Ibu enggak separah saya kayak zaman itu, Bapak Ibu pasti ditolong lebih lagi, amin. Amin. 2011 akhirnya, 2009 kita menikah, 2011 lahirlah anak pertama saya. Saya kasih nama Yobel Bapak Ibu. Yobel itu apa? Sebagai deklarasi iman. Kalau Bapak Ibu tahu Yobel itu artinya kan tahun pembebasan utang. Itu satu tradisi di Israel bahwa semua budak-budak itu dilepaskan. Kalau kita punya utang itu dihapuskan. Waktu tahun Yobel itu. Jadi saya setiap kali dengar atau setiap kali saya manggil anak saya Yobel atau Bapak Ibu ya. Saya juga mau terima kasih loh ke Bapak Ibu yang pernah manggil anak saya Yobel itu memberi kekuatan buat saya gitu. Begitu Bapak Ibu ngomong Yobel, Bapak Ibu mungkin manggil kan, tapi di saya, bebas utang, terus gitu bebas utang. Jadi itu memberi kekuatan ke saya. Itu ya. Next, ini saya masuk ke poin utamanya Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun itu supaya bebas dari hutang?
Yang pertama Bapak Ibu, rutinitas yang pertama, itu satu pertanyaan ke saya. Dan itu juga pertanyaan saya ke Bapak Ibu siang hari ini. Maukah Bapak Ibu bebas dari hutang? Itu pertanyaan paling mendasar. Saya bacakan, karena ada satu firman Tuhan ngomong seperti ini. Lukas 18 ayat 41, dia berkata seperti ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jadi ayat ini landasannya itu ada pengemis buta di dekat kota Yeriko. Dan dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus kasihanilah aku. Tuhan Yesus kasihanilah aku. Dan di ayat 41 dikatakan seperti ini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tuhan Yesus tanya ke pengemis itu. Dan pengemis itu menjawab, jawab orang itu, Tuhan supaya aku dapat melihat. Saya baca ayat ini aneh. Saya merasa aneh jujur. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira pasti atau enggak pengemis itu minta bisa melihat? Pasti atau enggak? Belum tentu loh. Dia bisa jawab, Tuhan, aku mau pasangan hidup. Ya kan? Tuhan, aku mau mobil supaya aku gampang jalan. Tuhan, aku mau kursi roda supaya aku bisa gerak kanan kiri bebas. Tapi dia jawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah yang pertama juga selalu tanya ke saya gini, kamu itu mau bebas hutang tak? Itu pertanyaan mendasar. Karena apa yang dunia ajarkan ya? Dunia itu kan ngomong, oh hutang itu normal. Hutang itu normal. Hutang itu bikin semangat. Pernah dengar enggak? Kamu punya utang, enggak semangat, harus punya utang, kerjamu biar semangat gitu. Kamu kerja enggak punya utang, gimana kamu mau kerja? Sering kan kita dengar, Bapak Ibu itu deception, itu apa? Membuat kita jadi rancu gitu, mana yang benar gitu, mana yang benar. Tapi saya tetap Bapak Ibu, saya tetap hari ini saya mau ingatkan gitu. Amsal 22 ayat 7, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Itu panduan patokan kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu ya dan amin dan absolut. Tidak ada kebenaran dunia. Kalau kebenaran dunia atau kebenaran kitab-kitab yang lain mengajarkan ABC, kalau tidak sesuai Alkitab, karena kita orang Kristen, kita pegang kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Amin. Nah, kalau saya tanya lagi ke Bapak Ibu, keinginan dan kemauan itu sama enggak Bapak Ibu? Keinginan dan kemauan itu sama atau enggak? Sama? Enggak? Sama? Sama? Keinginan dan kemauan itu beda Bapak Ibu. Tak kasih contoh ya. Kepinginnya kurus nih, kepingin kurus, tapi nggak mau jaga makan. Kepingin sehat, tapi nggak mau olahraga. Jadi beda, cuman kepingin sama mau, itu beda. Saat Bapak Ibu mau ya, Tuhan yang mampukan. Kalau Bapak Ibu tanya saya, loh kamu mampu ngelunasi utang sebanyak itu? Saya jujur Bapak, saya enggak mampu. Saya enggak mampu. Cuman saya percaya gini, saat kita mau, Tuhan yang memampukan. Bapak Ibu ingat peristiwa di Taman Getsemani saat Tuhan Yesus mau disalib. Menurut Bapak Ibu, itu hal yang mudah atau sulit buat Tuhan Yesus? Sulit sekali. Sampai apa? Dia begitu ketakutannya. Keringat ini berkeringat seperti darah. Menetes ke tanah seperti darah yang menetes. Kalau secara sains ya, itu dipelajari seperti ini Bapak Ibu. Saking dia takutnya, pembuluh darah yang ada di muka itu pecah. Kan banyak nih pembuluh darah halus-halus di muka itu pecah dan masuk ke jalur keringat dia dan itu jadi keringat darah. Saking tidak mampunya, ya, Bapa di surga kirim malaikat buat menghibur, benar ya? Itu tidak mampu. Bapak Ibu tanya saya juga tidak mampu. Tapi saya mau bebas hutang.
Karena apa? Begitu Bapak Ibu mau nih, begitu mau, segala sesuatunya berubah. Saya buktikan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak ketemu orang yang mau pinjem duit? Pernah ketemu enggak? Ciri-cirinya seperti apa? Gimana? Lah, kayaknya ya Bapak Ibu tahu ya. Mulai salah tingkah gini ya. Mau pinjem duit gimana ya, duduknya enggak enak gini-gini. Saya enggak biasa Bapak Ibu, sudah melatih bertahun-tahun enggak mau pinjem duit. Saya enggak bisa kayak orang-orang mau pinjem duit, saya enggak bisa. Tapi saya percaya loh, Bapak Ibu pernah ketemu orang-orang yang mau pinjem duit. Kan enggak perlu diajari ya. Oh, kamu nanti kalau kamu pinjem duit, kamu nanti gelisah gini. Kamu gayanya ngomongnya nadanya berubah. Enggak ada. Enggak perlu diajari. Hal yang sama kalau Bapak Ibu mau bebas hutang, mau ya. Nanti gaya hidup Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan itu semuanya berubah. Ada ciri-ciri ya Bapak Ibu. Saya pernah nih ada satu teman baik saya ya. Dia itu gini. Dia mau pinjem duit, dia telepon. Dia ngomong, ini nih ciri-ciri orang mau pinjem duit. Ngomongnya ngalor ngidul dulu ya. Ngomong, nggak tahu sana sini terus terakhir, pinjem duit gitu ya. Pinjem duit nih, ya sudah. Waktu itu itu teman baik saya memang, dan saya memang pinjemi dia. Dan yang luar biasa, besok istrinya posting jalan-jalan ke Shanghai. Kalau Bapak Ibu jadi saya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Kenapa Bu? Mangkel, panah. Demikian juga hal yang sama, Bapak Ibu bisa cek ke istri saya. Karena saya itu sudah mulai tahun 2007, 2006 benar-benar fokus saya enggak mau utang. Kita nih pernah ini satu saat ngafe ya di telepon nih sama saudara. Meh, dia istri saya kan panggil Meh gitu sama keluarga di sana. Meh, tanggal ini kamu beli tiket kita berangkat ke Bali. Diajak keluarga besar. Saya ngomong sama dia, enggak usah. Kenapa? Loh, duitnya kita jalan-jalan boleh lah, enggak usah jauh-jauh. Ke Bali butuh tiket toh, ke Bali butuh hotel, ke Bali butuh pengeluaran, ke Bali butuh oleh-oleh, butuh balik lagi, butuh makan, butuh beli lagi tiket untuk pulang lagi. Itu semuanya kan uang toh. Saya ngomong sama dia tegas gitu, enggak usah. Ada satu kali lagi, Meh, kita ke Singapura. Enggak usah. Fokusnya saat ini bukan itu. Fokusnya semua daya, upaya, uang itu untuk melunasi. Kita enggak mau utang lagi. Perkara jalan-jalan gampang. Itu nanti. Yang penting lunas dulu. Dan kalau kita punya sikap seperti itu Bapak Ibu, kita mau tegas seperti itu. Bapak Ibu ngerti enggak? Ke Bali dibayari. Bukan minta loh ya, bukan minta ya. Saya ngomong, jawab aja. Thank you, tapi kita enggak bisa pergi. Kita enggak mau. Jangan mikir duit, bayari semua. Ke Singapura juga gitu. Jangan mikir duit, bayari semua. Itu lain cerita. Gitu. Kelihatan kan ciri-ciri ya. Orang kalau mau, pokok Bapak Ibu hari ini mau dulu. Nanti Tuhan yang mampukan. Karena apa Bapak Ibu? Saya bisa cerita hari ini, karena kalau sudah Tuhan lepaskan kita dari jerat hutang dan kita jadi orang merdeka, Tuhan itu balikkan keadaan. Tuhan balikkan keadaan. Saya bisa cerita karena saya sudah ngalami ya. Jadi seperti ini, supplier itu bukan kita yang butuh ke dia. Dia yang butuh kita. Investor, bukan kita yang butuh investor. Tapi investor yang butuh kita. Butuh kita untuk mengelola. Gitu. Ini ada contoh langsung Bapak Ibu ya. Ada gini. Ini satu pengusaha ya, dia itu punya properti, itu nilai 40 miliar. Menurut Bapak Ibu itu nilai yang kecil, besar atau biasa? 40 miliar. Dia bangun, sudah dibangun ya. Suruh kita masuk. Enggak perlu modal. Tapi saya tolak. Kenapa saya tolak? Nanti saya jelaskan di belakang, kenapa saya tolak. Itu sudah disiapkan. Terus saya kemarin reuni. Ada satu teman saya 2017 kita reuni SMP kita ketemu. Pengusaha franchise minuman terkenal. Bapak Ibu saya sebut merek Bapak Ibu pasti tahu. 2017 saya pernah ditelepon. Aku punya lahan di HR Muhammad Maijen Sungkono. Itu kan poros Surabaya kan. Enggak ada lahan di sana 3 miliar, 5 miliar enggak ada. Dia cuma ngomong saya, tolong ya. Aku punya.
Tapi aku butuh kamu masuk. Kalau keadaan berubah Bapak Ibu, kita enggak butuh supplier, investor, kita enggak butuh. Mereka yang butuh kita. Dan saya tetap ya, 2017 yang ngomong, saya tolak Bapak Ibu, saya tolak. Kemarin bulan lalu nih, ketemu, masih ingat dia ternyata. Saya dirangkul gini, ayo, masih ada. Saya tolak lagi, sorry. Pokok kalau kita mau Bapak Ibu, Tuhan nanti yang memampukan gitu. Ada ya ucapan gini, kalau dititipi uang bisa jadi kurang. Tapi kalau dititipi omongan bisa jadi jadi lebih. Kalau jadi anak Tuhan Bapak itu harusnya terbalik gitu. Kalau dititipi omongan diem. Apalagi orangnya sudah ngomongin, kamu tak omongi, tapi jangan ngomong ke orang lain. Itu sudah warning, itu sudah diem aja. Tapi kalau dititipi duitnya harus tambah banyak. Amin? Amin. Oke, strategi kedua. Nah, ini strategi saya yang paling favorit gitu ya. Saya jelaskan dulu ya, definisi sederhana dari hutang gitu. Phil, bawa dompet. Bawa. Pinjam 100. Oh, yang punya 100 ya, pinjam 100. Pinjam 100 ya, pinjam 100. Ya. Bu, itu lintah darat Bu, kalau jadi 200 ini. Jadi gini Bapak Ibu, definisi hutang ya. Hutang itu ada beberapa macam, saya ngerti. Mungkin ada yang protes sama saya juga ngerti, tapi saya jelaskan yang paling basic buat Bapak Ibu. Posisi hutang yang sebenarnya itu gini. Masih ingat ya, A, L, sama E. Kita fokus kedua ini, L sama E ya. Hutang yang berbahaya itu yang seperti ini. Kita cuman punya sedikit. Kita semua punya 1 juta nih. Tapi hutangnya 300 juta. Ya. Saya enggak punya. L saya berapa tadi? 300. E saya tadi berapa? Cuman 1. Itu posisi berbahaya. Itu posisi saya zaman dulu. Gimana mau ngelunasi? Ya. Saya cuman punya kecil, musuh yang besar. Tapi ini beda cerita kan. Tadi saya pinjam berapa? 100. L saya ini berapa Bapak Ibu? 100. E saya ya pasti lebih toh. Saya kalau mau mengembalikan 100 kan langsung bisa. Ya. Nah kadang ada yang protes itu seperti ini. Loh, utang kan baik. Memang Bapak Ibu ada seperti ini. Kadang orang itu uang pribadinya itu 10, Sobat Mas. 10 miliar, Sobat Mas. Tapi dia punya L, hutang, itu 3 miliar. Itu namanya apa? Itu kecerdasan finansial. Dia punya strategi-strategi tertentu gitu. Dan itu disebut apa? Terjerat hutang? Enggak, karena dia punya pemikiran tertentu. Itu kalau mau bahas nanti ada bahasan sendiri. Saya enggak bahas hari ini. Itu bukan yang saya maksud. Itu kecerdasan finansial. Ada lagi seperti ini Bapak Ibu. L-nya itu 1. Duit sendiri, E-nya itu 10. Tapi dia enggak mau kembaliin. Ada enggak? Banyak. Oke ya. Punya. Semua ini nih. Punya, saya lupa nih. Bukan lupa, ngelali. Saya melupakan ya. Loh, kapan pinjam uang Bu? Gitu ya. Banyak ya. Dia punya uang. Tapi dia enggak mau mengembalikan. Itu namanya player. Kalau istilah keuangan, itu player. Memang dia itu mau nilep. Itu penjahat keuangan. Jadi, dan yang paling parah, orang yang seperti ini, meskipun dia punya uang dan dia tidak mau mengembalikan, dia menempatkan dirinya untuk jadi budaknya orang lain. Karena dia nggak ngerti Alkitab. Orang yang berhutang kepada orang lain,
menjadi budak dari yang menghutangi. Jadi Bapak Ibu harus tahu yang jelas itu ya. Next, kenapa? Nah sekarang perkara kecil, kenapa sih kita harus serius ke perkara kecil? Tadi kan hutang itu gini, kita punya sedikit harus bayar yang besar gini kan ya. Nah kita baca Sakaria 4 ayat 10, sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil ini, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Saya bacakan yang bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Bapak Ibu lihat kata-kata ini, despise. Ini loh, despise. Despise itu apa bahasa Indonesia? Jangan meremehkan yang kecil. Jangan meremehkan. Next kita lihat ya. Contoh di Alkitab. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya sejak bahkan dari sekolah minggu kita sudah diajari 5 roti dan 2 ikan. Waktu itu yang datang itu berapa? 5.000 orang. Belum termasuk ibu-ibu, belum termasuk anak-anak. Waktu itu punya apa? Cuman punya 5 roti. Ibaratnya kita punya uang 5 juta, tapi utang kita 5.000, 5 miliar. Gimana bisa bayar? Gimana 5 roti itu bisa mengenyangkan 5.000 orang? Coba seumpama Bapak Ibu para murid yang datang itu, seumpama datang, terus dia dapat 5 roti itu. Terus dia meremehkan. Tadi kan Zakaria ngomong, jangan meremehkan permulaan yang kecil. Dibuang nih roti ini. Mau makan apa orang-orang itu? Tapi karena apa? Karena dia setia. Dia serahkan apa? Apa yang kecil diserahkan kepada Yesus. Apa yang diserahkan kepada Yesus cuman berdoa. Dan dia mengucap syukur dan mulai membagikan roti-roti itu. Apa yang terjadi itu mujizat. Cuman 5 roti itu bisa kasih makan 5.000 orang. Ayat ini bicara banyak gitu ke saya. Waduh, iya ya. Sudahlah, jangan fokus hal-hal yang gede-gede aja. Apa yang ada di tangan kita itu bisa Tuhan pakai gitu. Sebenarnya Bapak Ibu di kehidupan sehari-hari Tuhan itu juga kasih contoh hal yang sederhana gitu. Bapak Ibu tahu apa yang tangan saya ini? Jagung ya. Kalau saya ambil satu ini, nih satu. Ini tidak ada arti ya kan? Ini nih. Cuman ini. Tidak ada arti ya kan? Tapi Bapak Ibu tahu, di satu tokol jagung ini kira-kira ada berapa biji? Saya hitung ya semalam, 400. Nanti ya, saya punya 3 ini jagung berkat. Nanti Bapak Ibu pulang minta saya boleh, cuman 3, nanti siapa cepat dia dapat 1 orang 1 ya. Nanti kalau kurang saya pecah-pecah nanti Bapak Ibu biar ingat. Coba Bapak Ibu, kalau seumpama jagung ini ya, kita cuman punya ini. Wah enggak guna, buang. Saya meremehkan hal kecil. Akankah saya dapat sebanyak ini? Hal yang sama juga sama Bapak Ibu. Sekecil apapun yang ada di tangan Bapak Ibu saat ini. 1 juta, 100.000, 10.000. Itu besar di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan yang punya kuasa pelipat gandaan. Amin. Semangat, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil ya. Saya juga gini, ini contoh nih, ini contoh nyata ya. Baru aja awal bulan lalu nih. Istri saya ini kan kerja jualan minuman. Ya. Rekornya, ini saya disclaimer dulu ya. Saya enggak pernah cerita-cerita ini, jangan mikir apa, mau pamer apa enggak ya. Ini saya benar-benar untuk keperluan kesaksian hari ini. Jadi istri saya itu pernah satu rekor ya, salah satu rekornya gini. Dalam waktu 3 jam, dia bisa keluar minuman, itu 1.400 gelas. 3 jam. Berarti dalam 1 menit, itu keluar 7 minuman. Cepat sekali, cepat. Itu kapasitasnya sudah seperti itu. Gitu. Nah, waktu awal bulan, itu ada satu orderan gini Bapak Ibu. Satu orderan. 9 cup. Banyak enggak? 9 gelas, sepele kan, tapi dia, luar biasa loh, dia enggak, apa gitu, cuman 9, kan kadang orang kan gitu ya, loh kapasitasku itu ribuan gelas, kok cuman 9, tapi saya lihat dia ya, wah digarap dengan serius gitu, meskipun 9 ya, saya ngomong ini orderan ini kok aneh-aneh ya, terus saya lihat tuh,
ini kalau enggak diantar sendiri, ini bisa jelek gitu loh penampilan minumannya. Akhirnya dia setir mobil sendiri. Cuman 9 cup Bapak Ibu, 9 gelas. Enggak ada arti ya. Tapi dia mau, dia turun, dia ambil, dia handle sendiri orderan itu. Dan dikirim. Sudah selesai kan? Selesai. Bapak Ibu tahu, besoknya nih dalam berapa hari nih, masuk orderan 102 cup. Kalau saya hitung Bapak Ibu, 9 cup jadi 102 cup, itu 1000% lebih. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia setia ke yang 9 cup tadi. Apakah selesai? Enggak selesai. Berapa hari kemudian ada orderan lagi. Bapak Ibu tahu berapa? 555 cup. Kalau saya hitung 9 cup total jadi 102 plus 600 sama 555 cup, itu 9 cup jadi 657 cup. Itu berapa? 7.200%. Karena apa? Karena dia setia ke 9. Selesai? Enggak selesai, ada lagi. Berapa hari lagi kemudian ada order lagi 30 cup. Ini harus hati-hati. Loh, kok jadi 30? Males aku ini. Banyak orang gitu kan? Dia terima sedikit, ngomel. Dia terima banyak, ngamuk-ngamuk ini. Tapi enggak sama dia digarap semua. Enggak peduli 9, enggak peduli 500, enggak peduli 1000, enggak peduli 30, semua dikerjakan baik-baik. Itu Bapak Ibu. Lukas 16 ayat 10 ngomong seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melunasi hutang Bapak Ibu yang besar itu, tidak ada jalan lain. Ini harus Bapak Ibu praktek sehari-hari. Dan ini bisa langsung dikerjakan. Jangan pernah lagi meremehkan hal-hal yang kecil. Itu sudah berbagai macam contoh Bapak Ibu. Dari yang kecil Tuhan pakai jadi besar. Dari yang kecil Tuhan pakai. Saya jamin ya, saya berani jamin dan saya kasih tahu. Kalau istri saya gagal di 9 cup, jangan mimpi dapat 30 cup. Jangan mimpi 100 cup, jangan mimpi 500 cup, jangan. Sudah, lupakan. Tapi kalau kita setia ke 9 cup, Tuhan siap tarik untuk yang lebih lagi. Amin. Amin. Oke, ini rutinitas yang ketiga, yang terakhir ya, yaitu firman Tuhan dan doa. Tadi apa yang diomongkan Pak Arifin itu ada di sini semua Bapak. Kalau tadi kan Pak Arifin juga ngomong, hendaklah atau di mimbar ini kan terus Pak Andreas, Pak Sugiarto ngomong, baca firman berdoa, baca firman berdoa, baca firman berdoa ya kan. Sebenarnya itu bukan apa ya, bukan himbauan, tapi itu benar-benar kebutuhan dasar, kebutuhan primer kita sebagai orang Kristen gitu. Saya baca Bapak Ibu, malam saya baca 1 kali, pagi saya baca 1 kali. Jadi kalau dalam 1 tahun itu saya bisa selesai 1 Alkitab selesai 2 kali. Dan itu bukan berarti saya pengen dipuji, oh hebat, oh enggak, saya enggak butuh dipuji orang. Saya butuh firman Tuhan gitu. Karena apa? Firman Tuhan, minggu lalu juga Pak Rifan kan juga ngomong, firman Tuhan itu pedang roh. Ya, kita lihat deh, untuk bebas dari hutang, yang paling diserang itu apa? Di pikiran kan. Bukan berarti Bapak Ibu, oh ya aku mau bebas hutang, terus Bapak Ibu enggak kepikiran. Saya juga kepikiran Bapak Ibu. Intimidasi itu terus datang gini. Tapi saya terus pegang firman Tuhan. Kalau kita baca, kita tahu kita pegang firman Tuhan. Saat Tuhan Yesus dicobai 3 kali di padang gurun pun, selalu Tuhan Yesus jawab, ada tertulis ini, ada tertulis ini. Saya wawancara ke orang tua saya, mama, waktu zaman utang itu, apa sih yang mama rasakan itu apa? Dia ngomong dalam bahasa Mandarin, itu artinya desperate. Sudah nggak ada jalan lagi. Mau bayar, besok ini duit mana yang cair untuk bayar supplier ini. Besok ini nggak cair mau bayar pakai apa. Besok ini mau bayar bunga banknya pakai apa. Terus gitu.
Tapi firman Tuhan ngomong. Yohanes 14 ayat ke-6. Bahwa kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu ingat di dalam Tuhan ada jalan, amin. Dan jalan itu selalu dalam kebenaran dan itu membawa kita ada hidup. Ini satu ayat juga di Mazmur 27 ayat 8 juga selalu saya ingat ya. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ayat ini menguatkan saya banyak Bapak Ibu. Saat supplier telepon minta pembayaran, dia jam ini siapa telepon, jam itu siapa yang telepon. Nanti setelah makan siang ini yang telepon, terus pikiran-pikiran sendiri gitu. Kamu sanggup bang lunasi, kamu bisa tak? Saya perkatakan firman ini, saya perkatakan terus. Tuhan itu engkau kekuatanku dan perisaiku. Pokok kepada Tuhan aku percaya, aku tertolong Tuhan sebab itu beria-ria hatiku. Dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Saya juga ini, kalau bisa kelihatannya. Ini catatan kerja saya Bapak. Saya selalu taruh ini, firman Tuhan. Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Terus di Yesaya ini juga saya tulis terus, saya setiap kali baca dapat firman Tuhan apa saya tulis. Karena apa? Itu yang beri kita kekuatan, itu pedang roh kita untuk mengalahkan intimidasi. Saya ngerti Bapak Ibu dalam posisi hutang diintimidasi A sampai Z terus diintimidasi. Pakai firman Tuhan, lawan itu Bapak Ibu. Ini catatan saya juga yang selanjutnya. Saya selalu tulis. Karena apa? Begitu intimidasi datang, saya baca. Intimidasi datang, saya baca. Dan yang kedua, kenapa sih firman Tuhan dan doa itu penting? Untuk tahu strategi-strategi Tuhan. Tadi kan juga diomong ya di Suara Gembala. Bapak Ibu tahu, bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Mesir itu apa? Tanah perbudakan. Untuk masuk ke Kanaan yaitu tanah perjanjian. Untuk tanah yang bebas dari hutang. Yang limpah susu dan madu kan. Nah, bagaimana caranya? Cara kita untuk tahu strategi dari Tuhan. Yaitu cuma satu Bapak Ibu. Kita harus bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 berbicara seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Bergaul karib itu gampang Bapak Ibu seperti ini. Kalau saya sama istri saya gini ya. Semua zaman telepon belum ada caller ID nih. Terus ada telepon nih. Kan enggak tahu nih dari siapa. Halo? Ini siapa? Yurika gitu. Yurika siapa? Masa saya tanya gitu. Terus saya lanjutkan lagi. Loh, yang rumahnya di mana? Kan enggak mungkin saya tanya gitu ya. Karena saya tahu loh istri saya. Halo? Oh, saya tahu nih istri saya. Oh ya, halo saya. Gimana saya? Kenapa? Gitu. Karena saya bergaul karib. Saya ngerti gitu itu istri saya. Terus gini, semama saya pulang kerja nih. Terus saya tanya, halo saya, iya. Gimana saya? Gak apa-apa. Wah itu siaga satu saya, ini ada apa-apa gimana hati ini. Kalau orang gak bergaul karib dia gak akan tahu gitu. Demikian juga dengan Tuhan. Kenapa butuh firman Tuhan dan doa? Saat kita bergaul ya, kita baca firman, kita isi dengan firman, kita ngerti gitu loh. Tuhan itu berikan impresi. Katakan sama saya impresi. Impresi. Tuhan itu selalu kasih kita impresi, kasih firman, kasih kita impresi dalam hati apa yang harus kita lakukan. Nah terus ada pertanyaan, kalau salah, gitu. Kalau salah tafsir, salah impresi kan? Ya enggak apa-apa. Ya saya kasih tahu aja sekarang, pasti ada salah. Benar kan dalam otak kita sekecil ini, mau ngerti Tuhan yang luar biasa mencipta langit dan enggak bisa kan? Pasti ada salah. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita dulu punya orang tua kan? Pasti punya kan? Kalau kita salah kita diapakan? Koreksi itu. Pasti dikoreksi. Yang penting kita tuh tanya hal yang benar. Tuhan aku harus melakukan apa? Tuhan aku butuh firman-Mu untuk menghadapi intimidasi. Tuhan pasti jelaskan. Ya kan? Yang selanjutnya bukti. Ini saya paling senang juga ini. Salah satu yang paling senang. Walk in silence, speak in proof. Gitu ya. Saya percaya dari antara Bapak Ibu di sini ini sudah mulai menggebu-gebu ya, sudah kepingin juga bebas dari hutang.
Saya kasih satu tips dulu. Jangan sembarangan cerita ke orang. Saya itu cuma punya 2 orang. Kalau saya dapat visi dari Tuhan, saya itu cuma bisa cerita ke 2 orang. 1, cerita ke istri saya. 2, cerita ke mama saya. Itu cuma 2 orang yang saya bisa percaya. Saya enggak bisa percaya orang lain gitu. Kenapa? Coba contoh. Tarik balik lagi ke 2007. Saya punya utang segitu banyak. Terus saya dapat firman Tuhan, terus saya ngomong ke semua orang, aku mau bebas utang gini, saya cerita-cerita gini. Kira-kira orang ngomong apa Bapak Ibu? Kamu enggak demam lah? Pasti tanya gitu kan. Bapak Ibu pilih orang-orang terbaik. Tuhan Yesus pun juga punya murid favorit, benar atau enggak? Ada 3 kan? 12 rasul itu cuma 3 yang paling favoritnya Tuhan. Siapa aja? Petrus, Yohanes dan Yakobus. 3 orang itu yang favorit. Bapak Ibu kerja dalam ini, kesunyian gini. Pegang firman Tuhan, cerita ke orang-orang yang benar-benar bisa mendukung Bapak Ibu. Karena next ya, ada cerita yang lebih seru lagi seperti ini. Lah kalau orang dekatmu nggak setuju gimana? Benar toh? Saya ada satu proyek Bapak Ibu, sampai hari ini saya garap 2019. Saya cerita nih, saya biasa cerita ke mama, saya cerita ke istri saya gini kan. Kali ini enggak setuju. Kalau enggak setuju tapi kita di dalam Tuhan, kita cek kan ya. Pembuktiannya seperti ini. Kerja keras dan segala pekerjaan kita yang lakukan di dalam kesunyian atau kita dalam aksi senyap tidak kasih orang lain. Itu nanti hasilnya akan berbicara yang paling keras Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita cuma ngomong enggak ada bukti, itu kan percuma kan? Iya kan? Jadi kita terus saja kerja dalam senyap. 2019 saya ngomong, ada proyek ini. Saya ngomong ke istri saya ngomong ke mama saya. Dua-duanya nolak. Tapi enggak apa-apa, saya terus saja kerja gitu. Karena apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan yang di dalam Tuhan, nanti kan pasti membuahkan hasil tuh. Iya kan? Sepertinya misterius. Kayak orang ini nggak ngapa-ngapain gitu ya, nggak tahu ngapain, misterius. Tidak terduga. Nanti kalau buah itu muncul, itu akan mengejutkan banyak orang. Dan saat buah itu jadi, itu akan menarik perhatian banyak orang gitu. Tahun ini, tahun 2023, itu sudah beda cerita itu. Mereka 100% mendukung saya gitu. Orang tua mau ikut, mertua mau ikut, kalau itu saya nggak bisa nolak ya sudah ya. Karena saya apa? Tuhan buktikan. Oke, saya juga, ini terakhir, saya minta pemain musik bisa naik ke atas semuanya ya. Tahun 2018 itu terjadi leadership. Itu jadi bukan pergantian ya. Jadi waktu itu orang tua saya butuh ada urusan ke Surabaya dan harus mundur dari perusahaan. Dan benar-benar saya in charge di sana sama kakak saya perempuan itu, 2 orang. Tahun 2018 itu terjadi perubahan. Dan yang luar biasa 2019 ya. Tepat 1 tahun, tepat nih waktu orang tua saya pergi ke Surabaya dan tidak bisa stay di Malang untuk aktif kerja lagi. Bersama Yesus, semua posisi hutang di bank itu berhasil dilunasi. Waktu itu saya masih ingat bulan Juni, kita mau ke Gunung Merapi gitu, saya sama istri saya. Mainnya masih ke Gunung Merapi, ke Jogja. Saya ditelepon, sudah sore kan, jam 2 atau jam 3, bank mau menjelang tutup loh. Kabar gembira, apa hari ini? Semua utang bank kita sudah bayar. Kalau saya mengalami, Bapak Ibu juga bisa mengalami. Amin? Amin. Ayat ini Bapak Ibu ingat ya, nanti kalau Bapak Ibu dilepaskan Tuhan ya. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita semua bangkit berdiri ya, kita baca sama-sama. Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Ketika Tuhan
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Gitu. Dan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita, beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Saya cuma ngomong, Bapak Ibu, Tuhan baik buat saya. Dan saya percaya ini, Bapak Ibu juga akan ngalami ini semua. Yang offline, yang online, saya juga percaya. Kalau Bapak Ibu yang online pun dengar hal ini, Tuhan juga sanggup lepaskan gitu. Tidak ada orang yang tahu gitu, tidak ada orang yang percaya. Saya cuma bisa ngomong sama keluarga saya. Tapi kalau hari ini saya bagi buat Bapak Ibu percaya nanti Tuhan akan lakukan perkara besar. Ingat 3 hal tadi, saya tidak akan ngulangi sekarang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka lagi sendiri ya, ini kan direkam. Bapak Ibu jalani itu semua yang tadi saya sudah bagikan. Saya percaya, karena kebaikan Tuhan, Tuhan pasti lepaskan Bapak Ibu juga dari jerat hutang. Amin. Kita nyanyikan satu pujian ini Bapak Ibu.